untuk menyajikan data dalam bentuk tabel sudah kita lewati, sudah jelas. Selanjutnya bagaimana menampilkan data dengan menggunakan diagram atau grafik. Tapi sebelum membuat diagram atau grafik, kita lihat dulu beberapa catatan. Yang pertama, ketika kita memiliki variabel dalam tingkat nominal atau ordinal, maka sebaiknya disajikan dalam bentuk diagram lingkaran atau diagram batang. Yang kedua, ketika kita memiliki variabel dalam tingkat interval rasio, maka selanjutnya kita membuat histogram atau poligon frekuensinya. Poligon itu tentu ini ada istilah poligon. Poli itu banyak, gon segi, jadi segi banyak, nanti kita bahas itu. Kemudian histogram itu ada sebetulnya pada dasarnya diagram batang, tetapi diagram batang yang tidak memiliki jarak atau jaraknya 0 antara batang yang satu dengan yang lainnya. Nah, untuk itu selanjutnya kita hanya akan membahas tentang histogram dan poligon frekuensi saja. So, untuk diagram lingkaran, diagram batang, dan sebagainya itu sudah dibahas ketika Anda kuliah di S1, bahkan mungkin di SMA. Demikian juga histogram dan poligon frekuensi. Namun demikian, mengapa saya membahas secara khusus hanya histogram dan poligon frekuensi? Sebab nanti ini ada kaitannya dengan bentuk-bentuk kurva dari sebuah distribusi frekuensi. Untuk memahami atau mengingat kembali histogram atau poligon frekuensi, marilah kita lihat di dalam papan tulis ini. Ketika kita memiliki data, ini data interval rasio, seperti yang kita lihat di dalam papan tulis ini. Ini ada 30 siswa yang mengikuti ujian statistika, dan sebaran skornya tampak seperti tabel berikut. Yang skornya 60 ada 4 mahasiswa atau siswa, yang skornya 65 ada 8, dan seterusnya. Nah, data dalam bentuk tabel ini dapat digambarkan dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi. Nah, untuk membuat histogram dan poligon frekuensi, kita harus menyediakan sebuah pasangan sumbu. Sumbu yang pertama horizontal, sumbu yang kedua vertikal. Sumbu yang horizontal dipergunakan untuk atau diisi oleh skor di sana, sedangkan sumbu yang tegak untuk frekuensi.